Haleluya, puji Tuhan. God is good, and all the time God is good. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan terus bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan kita baik. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam waktu ini kita sedang menghadapi masa yang sukar, masa yang mencabar bagi kita. Tetapi pada pagi hari ini saya ada berita baik untuk Anda, bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, dan Dia mengasihi kita. Dia berjanji bahwa Dia akan sama sekali tidak akan meninggalkan kita ataupun membiarkan kita. Dia siap bersama kita, karena Dia tahu apa yang kita lalui, kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita. Dalam apapun keadaan, Dia siap bersama dengan kita menghadapi masa-masa yang sukar. So, are you ready to brace the difficult time? Hari ini khotbah yang saya sampaikan, yang saya katakan Tuhan taruhkan di hati saya, yaitu bracing for difficult time. Jadi bersiap sedialah untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Kalau Anda mendengar khotbah yang sudah saya sampaikan pada masa yang lalu, yaitu bahwa Tuhan mau supaya kita bergerak di satu dimensi yang baru, the supernatural dimension, yaitu kita tidak melihat secara natural keadaan yang sedang kita hadapi. Tuhan mau kita melihat dari sudut Dia memandang. Saudara, saya terinspirasi waktu saya melihat bunga ini. Kalau kita melihat bakul ini from one side, kita mungkin melihat di bawah dia, itu kita lihat, there's nothing attractive, tidak ada yang menarik di situ. That is when we look from the bottom side of it. But when we look right from the top, kita akan melihat ada bunga-bunga yang menarik di situ. Jadi pada hari ini itulah rema yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tuhan mau supaya kita mengalihkan pandangan kita daripada melihat dari sudut yang mungkin natural saja bagi kita. Dia mau supaya kita melihat dari satu arah, supaya dalam apapun yang kita hadapi, yang kita lalui dalam kehidupan kita, kita akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang menang, karena itu firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apabila kita menghadapi masa-masa yang sukar ini, Tuhan tahu ini masa yang sukar, bukan Dia tidak tahu. Karena sebelum semua ini terjadi, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka itu sebabnya selalunya Dia akan membawa kita untuk melihat dari sudut pandang Dia kepada keadaan situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. So today, let us get ready, bersiap sedia menghadap masa sukar ini dari sudut pandang Tuhan. Haleluya. Supaya apabila kita menghadapinya, kita dipersiapkan. Yes, whatever comes our way, apapun cara, apapun keadaan yang kita hadapi, kita katakan, come, I'm ready for you. Sepertinya Daud itu menghadapi Goliat, he doesn't worry, dia tidak takut, dia tidak khawatir menghadapi Goliat yang sebesar apapun, karena dia tahu siapa yang di pihak dia, siapa yang menyertai dia, memampukan dia mengalahkan semua yang ada di hadapan dia. Goliat yang besar, badai-badai yang besar, masalah-masalah yang ada di hadapan Anda. Apabila Anda melihat siapa yang beserta dengan Anda, siapa yang Anda miliki, siapa Anda di dalam Kristus Yesus, there's no matter apa situasi keadaan yang Anda alami, engkau akan melihat dengan sudut pandang kemenangan. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk memperhatikan di dalam firman Tuhan, dalam Yakobus bab yang pertama, ayat yang kedua. Nah, the background daripada firman ini adalah di mana jemaat Tuhan pada waktu itu mereka sedang mengalami penganiayaan, persecution. Ada tentangan terhadap mereka. Gereja yang awal di Yerusalem
dan mereka sedang disebarkan ke pelosok, ke berbagai tempat. They were scattered all over. Jadi dalam keadaan yang demikian, dengan tentangan terhadap iman mereka, dengan cabaran-cabaran kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi, pesan daripada hamba Tuhan ini Yakobus, yaitu saudara Yesus sendiri, the brother of Jesus, dia menyampaikan pesan kepada mereka untuk mendorong mereka, untuk menguatkan mereka. Dan saya percaya waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan meletakkan firman ini ke dalam saya, melihat situasi yang sama pada waktu ini. Tuhan mau meneguhkan iman saudara dan saya dan kita semua dalam apapun situasi yang kita alami. Tuhan mau mempersiapkan kita supaya kita tidak kecut, tidak takut, dan rasa sedih menghadapi cabaran yang kita hadapi. Pagi ini mari kita perhatikan firman Tuhan. Yakobus bab yang pertama ayat 2 kita mulai. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Katakan semua orang, dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Engkau mengenal situasi keadaan yang kami sedang alami pada waktu ini. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa. Karena kasih-Mu inilah yang menghibur, menguat kami menghadapi badai-badai pencobaan, masalah, pergumulan dalam kehidupan kami. Lord, we want to thank you and we give you all glory and honor. We ask that your Holy Spirit will just minister, berbicara kepada setiap yang mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini, sehingga waktu selesai kami disegar, kami dikuat, kami dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini petikan firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita semua, katakan semua, everyone, katakan everyone, kayan kata lim-lim, lun bawang kata apa? Amung-amung, begitu. Mana yang suku lun bawang Anda ikut pada pagi hari ini? Kalau bahasa Iban apa? Semua. Sama juga. Semua kita melihat ataupun menganggap masa sukar itu sebagai sesuatu ataupun satu proses pembelajaran atau pertumbuhan bagi diri kita. A proses pembentukan dan pertumbuhan bagi kepribadian kita. Haleluya. First, remember that. Pada pagi hari ini, whatever is in our mind, hari ini Tuhan mau supaya setiap kita, saya berikan penekanan di awalnya ini, supaya saudara dan saya, semua yang mengikuti ibadah ini, melihat pencobaan-pencobaan ataupun trials, ataupun pergumulan, ataupun badai, masalah dalam kehidupanmu sebagai satu proses pembentukan dan pertumbuhan bagi pribadi Anda. Dan yang seterusnya, lihat, katakan lihat masa sukar itu sebagai apa? Sebagai satu
kebahagiaan. Katakan satu kebahagiaan. Dalam bahasa Inggris dia katakan a pure joy. Atau dalam juga dijelaskan itu, count it all joy. Katakan all joy. Nah, kalau ada anak yang baru sebut nama dia, buat nama dia all joy, bukan joy saja, all joy. Haleluya. Dalam arti kata tidak melihat satu dua masalah itu, masalah lagi. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita melihat semua pergumulan, cabaran, masalah, trials that you face in your life is all pure joy. Haleluya. Ada amin? Nah, ini perkenalan dia pada pagi hari ini. Kalau sebelum ini engkau melihat, saya punya suami ini. Saya punya suami ini. Lihat kepada dia. Wow, you are a pure joy to me. Amin. Kalau kau melihat istri kau, selalunya merengek bermasalah. Kau mulai lihat dia pada hari ini. Wow, istriku, you are a pure joy. Yes. Amin. Kalau kamu melihat anak kamu banyak masalah. Wow, kenapa lah Tuhan bagi saya anak yang begini? No, mulai pada hari ini ubah cara pandang Anda. Seperti mana kita memandang bunga, basket bunga ini tadi. Yang kita lihat itu buntut, itu bakul saja. Hari ini Tuhan mau kita melihat, wow, oh my children, you are all pure joy. All the time we have been looking at the negative side of our children, but today God wants you to see the beautiful side of your children, because God gave your children as a gift to you, sebagai satu hadiah yang Tuhan berikan kepadamu supaya Anda dipertanggungjawabkan untuk membentuk, membangun dia supaya dia berkuasa di bumi. Bukan melihat kelemahan, kekurangan dia, tetapi Tuhan mau supaya Anda yang sebagai ibu bapa akan membentuk dia. Itu sebabnya pada hari ini kalau ada anak-anak yang tidak bersama dengan Anda beribadah, engkau sebagai ibu bapa bertanggung jawab untuk membawa dia di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu baru permulaan. So you get the point. In every difficulty, challenges, masalah, mulai melihat dia pure joy. Sekali lagi katakan pure joy. Wow, I'm so excited bila Tuhan download ini ke dalam diri saya. And I'm so excited this morning untuk menyampaikan kepada Anda. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan lihat pencobaan-pencobaan ataupun many trials, different trials yang kita hadapi. Bukan sebahagian-sebahagian pencobaan, tetapi semua. Katakan sekali lagi, semua. Nah, yang pertama, pencobaan-pencobaan ini adalah ujian. Katakan ujian. Ujian terhadap iman kita. To test our faith, whether we truly believe and trust in the Lord. In all situation yang kita lihat mustahil. Tapi hari ini Tuhan mau Anda melihat dari sudut pandang dia, bahwa semua apa yang kau alami dalam kehidupanmu, it's a test of your faith to see whether you can believe and trust God to face that situation. Ada amin? Nah, ujian terhadap iman Anda. Ayat yang ketiga dia katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Nah, lihat di sini dia katakan ujian terhadap iman. This is the first thing pada pagi hari ini. Trials itu datang, cobaan itu datang, masalah itu datang, tantangan itu datang untuk menguji iman kita. Kita sudah diuji iman kita. All this while orang-orang Kristen biasa mengadakan ibadah fisikal yang secara mass meeting, dan kita enjoy menikmati persekutuan yang bersama. But now, because of the pandemic, kita tidak dapat lagi. Apakah imanmu masih di dalam Tuhan, atau iman saudara hanya di dalam pertemuan orang percaya yang kumpul fisikal? Kalau dalam setahun dua ini iman Anda belum kepada Tuhan Yesus, iman Anda hanya sekedar dalam pertemuan orang percaya saja, you have not come to the real faith.
Because yang Tuhan mau adalah iman kita itu kepada Dia, bukan dalam pertemuan orang percaya. Yes, we love to have. Yang memang Tuhan mau untuk kita ada pertemuan kita bersama. But above that, yang Dia mau adalah di dalam kita pertemuan bersama, Dia adalah sumber pertolongan kita, bukan pertemuan ini. Ini hanya dapat mendorong kita, ini hanya dapat inspire us and encourage us. But our faith has to be in Him. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini, kalau selama ini kau katakan bersungut, ya kenapalah pandemik, kami tidak dapat physical meeting. I want to tell you, Elia yang ada di dalam gua masih dibangkitkan imannya, masih dikuatkan. Saudara, Daud yang ada bersendirian bersama kambing domba, tetap imannya kepada Tuhan. Pada waktu dia masuk di dalam peperangan, dia katakan, Tuhan yang menyertai saya, yang telah menolong saya mengalahkan beruang. Bukan beruk ya, mengalahkan singa. Dia Tuhan yang sama yang akan memampukan aku menghadapi engkau, Goliat. Itu iman yang benar, yaitu melihat kepada Tuhan yang menolong dia dalam apapun cabaran yang dihadapi dalam kehidupan dia. Hari ini, apa yang sedang kau alami, jangan membiarkan iblis menipu Anda. Wah, gedung gereja ditutup. Ayah, lemahlah iman saya. Maksudnya kalau iman Anda jadi lemah karena tidak ada pertemuan, hari ini Tuhan mau Anda mengalihkan. Karena Tuhan juga mau bertemu dengan Anda, membangun hubungan Anda in the quiet place of your room. Dia mau bertemu dengan Anda di sana. Supaya apabila dia membuka ruang untuk kita sama datang bersama, we will have a great celebration bersama. Banyak juga orang di dalam pertemuan bersama, tetapi mereka datang, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sedihnya lagu, segala puji syukur, lagu yang semangat dia nyanyikan dengan sedih. Why? Because you have not encountered God personally in your life. Itu sebabnya Tuhan mau perpanjangkan lagi cabaran sehingga engkau mengenal Dia secara pribadi, even in that difficult time. Hallelujah. That's why dia kata, count it pure joy when you fall into trials ataupun temptation. Hallelujah. Amen. You got it? Hari ini katakan, I count it pure joy when I face challenges. Terima kasih cabaran yang ada. Thank you. Come. Hallelujah. Amen. So, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun pada hari ini engkau sedang beribadah di dalam rumahmu, menarilah, menyanyilah. Jangan ayo kita ini melihat TV, muka pesan di sana. Ayah, kalaulah saya dapat pergi ke gereja. Tidak ada lagi yang begitu. That is in the past, but now Tuhan telah membawa kita ke depan. So be prepared to face your future yang mungkin lebih penuh, lebih banyak cabaran lagi yang di hadapan kita. Mungkin 1-2 tahun ini tidak cukup cabarannya. Ada yang lebih berat di hadapan kita. Tapi seberat manapun di hadapan kita, Tuhan mau supaya saudara melihat setiap cabaran, ujian yang ada depan itu a pure joy. Bahkan kita lihat apa yang terjadi daripada ujian terhadap iman ini. Poin kita yang kedua, masih bersama saya atau yang kedua, ujian, sebut bersama, ujian membentuk ketekunan. Sekali lagi katakan, ujian membentuk ketekunan. So, this test of our faith, ia akan membentuk di dalam kita kesabaran. It doesn't matter what comes. You say, hallelujah,
Kalau hari ini boyfriend, girlfriend belum datang, saya mau kawin, belum kawin juga, ada yang datang hari itu sudah meninggalkan saya, jangan sedih hati. Ini adalah ujian bagi imanmu yang menyebabkan kesabaran untuk mempersiapkan diri Anda menghadapi Dia yang terbaik dalam kehidupan Anda, yang memberikan segala kebahagiaan bagi Anda. Itu sebabnya katakan, count it your joy. Kalau menantikan pasangan itu satu ujian pencobaan bagi Anda. Iya. Kenapalah dia tidak berminat dengan saya? Haleluya. Sometimes we feel so down. Tuhan, kenapalah keadaan saya begini? No. Jangan pikirkan Tuhan sudah tidak peduli kepada Anda. Ini masalah kita. Sikit-sikit, oh Tuhan sudah lupa sama saya. Firman Tuhan itu mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, atau aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. So dia mau supaya saudara melalui cabaran-cabaran ini ada kesabaran terbentuk dalam diri saya. Anda mungkin nanti bila dia datang, dia punya sikap yang di luar jangkaan Anda. Dia jenis yang ganas kah, garang kah, apa segala macam cara sikap dia kah. Engkau sudah ada kesabaran di dalam Anda. Haleluya. Karena ketekunan ini juga memberikan satu gambaran penjelasan, yaitu kesabaran dalam menghadapi apa. Banyak yang sudah berkawin hari ini tidak sabar terhadap pasangan dia, termasuk saya dulu. Saya selalu mau mengubahkan istri saya, but I learned along the way. Saya lihat kekurangan istri saya adalah sesuatu proses untuk membentuk saya belajar bersabar. Haleluya. Senyum dengan suami istri kalau ada di sisi Anda. Anak-anak, senyum dengan ibu bapak yang ada dengan Anda pada pagi ini. Haleluya. Anda amin. Dan banyak cabaran, ujian yang datang, saudara yang sekalian Tuhan. Itu baru dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Kita akan menghadapi berbagai sikap bos-bos, majikan yang berbeza. Tetapi kita sebagai orang yang telah dibentuk karakter, kita punya satu karakter yang sangat penyabar di situ dan sangat setia di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Berikan tepukan untuk Tuhan. This time, waktu ini, banyak orang terlalu lemah di dalam kepribadiannya, and he cannot stand the challenges, the trials of life. But hari ini Tuhan mau membentuk Anda supaya Anda ada bangkit menjadi suami istri, ibu bapa, pemimpin masyarakat yang dapat stand against every challenges, every storm of life. Haleluya. Nah, saudara, masih bersama saya. Sekali lagi, katakan ujian membentuk ketekunan. Katakan ujian membentuk ketekunan ataupun kesabaran di dalam diri kita. Passion di dalam kita. Dia membentukkan karakter kita. Nah, saudara, kita lihat di situ. Bila mana ada ketekunan, khususnya pada waktu ini, engkau sedang menghadapi badai-badai ini. Suatu kali engkau datang berdoa, tidak ada jawaban. You come back and pray and spend time dengan Tuhan until you build that relationship. Engkau membangun satu kebiasaan, ketekunan, perseverance di dalam Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau daripada saudara dengan saya. Hari ini terlalu banyak tuntutan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak meluangkan kebiasaan membangun hubungan dengan Tuhan. Yang Tuhan mau di dalam kita menghadapi difficult times ini, masa sukar ini adalah kita connect terus dengan Dia. Ada satu kebiasaan, ada satu perseverance yang terus menerus membangun hubungan dengan Dia. Apabila kita menghadapi masalah, pergumulan ini, ada badai-badai ini, difficult situation ini, Tuhan mau supaya Anda connect terus dengan Dia, sehingga Anda mendapatkan penguahyuan daripada Dia untuk menyelesaikan masalah demi masalah di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Amin. Dan seterusnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, yaitu daripada ketekunan. Katakan ketekunan.
Saudara yang saya kasih, itu akan menghasilkan kematangan. Katakan ketekunan. Ketekunan menghasilkan kematangan. Nah, di dalam ayat 4e dia katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Katakan buah yang matang. Ini yang Tuhan mau terbentuk, terhasil di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kita menghadapi masa sukar. As we brace this difficult time, di dalam kita itu Tuhan sedang memproses supaya menghasilkan buah yang matang ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Setiap kita, karena kita akan menghadapi masa-masa yang lebih sukar daripada masalah COVID-19 ini. Wah, betul ke Pastor? Ya, Alkitab menyatakan, bukan Pastor Endi menyatakan. Tetapi orang-orang yang menangkap firman Tuhan, yang tekun dengan firman Tuhan, yang mau mendalami dan membangun hubungan dengan Tuhan, akan mengerti apa yang sedang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Tapi itu tidak bermaksud menyebabkan kita sedih hati, menyebabkan kita putus harapan. Itu sebabnya pada hari ini Tuhan mau kita supaya melihat bukan dengan satu sudut yang membuat hati kita bersedih, yang membuat hati kita tidak bersemangat. Oh, buntut bakul apalah itu. Yang Tuhan mau supaya kita melihat situasi, andai katalah ini situasi yang sedang kita hadapi. Hari ini selalunya kita lihat, ayo pandemik, ayo keadaan politik, ayo keadaan ekonomi, semuanya menyedihkan kita. Tapi Tuhan mau kita melihat, wow, keadaan ekonomi mencabar. Puji Tuhan, ini kesempatan untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan untuk bangkit. Wah, pandemik, wah, ini adalah kesempatan untuk kita melihat orang yang sakit, yang positif COVID disembuhkan secara mukjizat oleh kuasa Tuhan. Wah, keadaan politik, wah, menyakitkan. Ini adalah waktunya untuk anak Tuhan bangkit untuk menjadi pemimpin-pemimpin seperti Yusuf, seperti Daniel, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Situasi yang sama, tapi dari sudut yang berbeza kita melihat. Saudara, saya semakin excited di masa ini. Kenapa saya excited? Because I know God is leading me. Kalau sebelum ini pelayanan-pelayanan hanya di dalam gedung, banyak di gedung. Hari ini Tuhan membuka pintu. Saya katakan kepada istri, saya katakan kepada anak, terus doakan. Dedi semalam 3 kali khotbah. Hari ini 2-3 kali khotbah. Almost every day ada preaching session. I say, yes God, I will do whatever yang engkau percayakan. Bila ada pintu buka, saya akan masuk. Ada orang mendengar atau tidak, selagi ada pintu terbuka, saya akan siapkan diri saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sikap saya percaya Tuhan mau dalam setiap diri kita. Dimanapun Anda berada, orang mengeluh, itu adalah kesempatan untuk Anda menyatakan kebenaran firman Tuhan. Robin yang jual babi, orang datang, oh, ayo nak oleh hidup tuh. Kau kata, oh kenapa? Dia mulai ceritakan masalahnya. Memulaikan cerita pengharapan yang ada dalam Tuhan. Engkau pergi ke pejabat, ayo Sarawak top dapat gold medal, orang sampai buat gold medal. But it's okay. Ini adalah time yang untuk kita katakan, mari gereja Tuhan, kita bangkit berdoa, kita stand in the gap for our country. Haleluya. Karena selama ini gereja Tuhan itu tidur. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita menghadapi melalui masa sukar supaya gereja Tuhan bangkit. To rise above. Haleluya. Amen. Nah, saudara, ketekunan menghasilkan kematangan di dalam kita. Iman kita tidak iman-iman yang Tuhan,
berkati saya. Tuhan, Kau pun tahu keadaan saya. Hei, Tuhan tahu keadaanmu. Yang Tuhan mau supaya Anda melihat dari sudut kemenangan. Apabila orang menang, manakah? Ya, menang saya. Menang saya. Orang yang menang dia akan menari. Dia akan menari. Ya, haleluya. Bila saya lihat hari-hari ini orang datang kepada Tuhan dengan kesedihan. Yesus katakan, sudah selesai. Aku tanggungkan semuanya bagi Anda. Maka hari ini saudara yang sekasih dalam Tuhan, biar kita sampai ke level pengertian tentang kemenangan Yesus di atas kayu salib itu adalah titik permulaan untuk kita. Haleluya. Dan seterusnya kita lihat di sini, ketekunan ini menghasilkan kematangan. Dan saudara, kematangan ini juga akan menjadikan kamu sempurna. Katakan sempurna. Kematangan menjadikan kamu sempurna dan utuh. Dalam bahasa lain dia katakan you are perfect and complete. Bahasa Inggrisnya di situ. And lacks nothing. Tidak kekurangan apa-apa. Apakah kita sudah mengalami ini? Hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu, kepada keluargamu, kepada gerejanya. Semua kita yang mengikuti ibadah ini, karena Tuhan mengasihimu. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita meningkat. Bukan lagi iman kanak-kanak, sikit-sikit nangis. Saya tak katakan kalau kita nangis karena kesedihan kita, melihat keadaan kita datang kepada Tuhan. Bukan ya. Yang dalam arti kata iman kanak-kanak. Melihat, Tuhan mau kita melihat kemenangan yang sudah Dia siapkan untuk kita, sediakan bagi kita. Dan tak kekurangan suatu apapun. Dan yang terakhir, tetapi kalau ada kekurangan, Dia juga memperingatkan kita, yes, we are not perfect, but He is perfect. Maka di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan mau supaya kita minta hikmat daripada Dia. Haleluya. You see, God has everything ready for us. Yang terakhir itu adalah Dia mau supaya kita sempurna, utuh, complete, perfect, lacking nothing. But sometimes we do make mistake dalam kehidupan kita karena ketidakbijaksanaan. Jadi perlukan hikmat daripada Dia. Itu pun Dia katakan, kalau kamu kurang hikmat dalam menguruskan rumah tanggamu, mintalah hikmat. Bagaimana kendalikan istrimu, bagaimana kendalikan suamimu, bagaimana kendalikan anakmu, ataupun anak bagaimana kendalikan orang tuamu, ataupun bagaimana engkau menghadapi bisnismu ataupun majikanmu. Tuhan menyediakan jalan melalui hikmat yang daripada Dia. Haleluya. Nah, kita baca bersama. Dia katakan, tetapi apabila, kita bersambung ayat itu, lacks nothing, dia katakan dalam ayat 4. Di sini dia katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dalam arti senang hati. Tuhan mau memberikan kepada Anda dengan tidak membangkit-bangkit. Wow, saya suka ini. Kalau kita kan, kalau ada kekurangan, kesalahan, kenapa lah kau ini macam ini? Kenapa lah kamu berbuat begini? Tapi Tuhan tidak membangkit. The moment you ask from Him, He will give. Yes, this is the way you got to handle the situation. Begini kamu selesaikan. Ada three things about hikmat ini. Dengan cepat saya sampaikan. Three distinct characteristic of wisdom. Satu, yaitu hikmat ini Tuhan berikan, it is practical. Yang sangat praktikal di dalam kehidupan kita, membantu kita. Hari ini pun kalau kita mendengar, menangkap firman Tuhan, apply it in our life. Tidak lagi sedih dengan melihat keadaan pandemik yang ada. Kita ingat, tangkap firman Tuhan. Count it pure joy. Oh, that is the wisdom of God. Amen.
Hari ini kalau Anda yang percaya kepada Tuhan sudah mulai anxiety, depression, itu karena kita tidak mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita dalam situasi masalah sukar, masalah ataupun masa sukar ini. Tapi hari ini engkau mulai melihat dari sudut pandang Tuhan. That is already a wisdom from God that is practical in your life to change situasi ataupun cara pandang Anda, sehingga Anda tidak menghadapi anxiety ataupun depresi dalam kehidupan Anda. Yang kedua, wisdom, hikmat itu, it's divine. Itu adalah ilahi. Dalam arti kata, it's God's wisdom goes beyond common sense. Kadang-kadang kita pikir secara logik, secara praktikal, dan teorinya seharusnya kita mengambil langkah E. Tetapi kita tahu dalam hati kita, Tuhan sedang berbicara, no, ambil langkah B. God, you know when you are connected to God, how to be guided by the Holy Spirit. That's why dia katakan, mintalah hikmat daripada Tuhan jika Anda kekurangan. Yang terakhir, yaitu it is Christ-like wisdom. Itu membawa kita asking for wisdom, meminta hikmat daripada Tuhan itu. Kita sedang meminta supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Bapa, seperti Yesus sendiri hanya menyenangkan hati Bapa di surga. That's why jangan takut, jangan malu, jangan segan untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Every day saya praktikkan, Tuhan beri petunjuk untuk memimpin, untuk mengembala, untuk mengetuai keluarga. Mari kita belajar bersama supaya Tuhan itu yang berdaulat, berkuasa dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. He reigns in our life. Nah, saudara, sekali lagi sebagai rumusan, jangan, kita baca bersama, jangan takut menghadapi masa sukar. Katakan, jangan takut menghadapi masa sukar. Yang kedua, anggaplah suatu kebahagiaan bila menghadapi pencobaan. Kenapa? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dia katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kalau di Miri, di Sarawak kita mengalami pandemik, di luar negara pun pandemik juga. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kebaikannya. Di dalam kita menghadapi dia, kita datang minta hikmat daripada Tuhan, kita siap menghadapi dia. Kekuatan daripada Tuhan memampukan kita menghadapi semua. Saudara yang sekalian, Tuhan saya mau mengajak kita menyembah Tuhan. Belajar menyembah Tuhan di dalam masa sukar Anda. Belajar memuji Tuhan di dalam masa-masa yang kau rasakan tidak ada jalan keluar. When you declare, engkau mengisytiharkan, Tuhan engkau berdaulat. God, you reign. Engkau berdaulat, engkau berkuasa dalam kehidupan saya. Engkau tidak perlu risau. Engkau tidak perlu tidak tidur malam oleh karena kerisauan Anda. Tuhan dapat menidurkan dan menenangkan hati kita bila kita menyembah meninggikan Dia. Haleluya. Our God reigns. Haleluya. Yes, kita sembah Dia. Sembah Dia pada saat ini. Thank you Jesus. Yes, Lord. Engkau mengatakan haleluya, kau sedang memuji Tuhan. Engkau katakan engkau Tuhan yang berdaulat.
bersama. Haleluya. Oh, katakan bersama haleluya. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Oh, katakan sekali lagi haleluya. Sembah Dia. Sekali lagi yang terakhir katakan haleluya dari hati Anda kepada Dia. Haleluya. Yes, Jesus. Oh, haleluya. 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 Kita sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Yes, Jesus, we worship You. We lift up Your name. You are God. You reign in our life. Engkau bertakhta, Engkau berkuasa. Pada hari ini, Engkau membawa pandang kami. Oh, dari sudut pandangan-Mu. Yes, Jesus, we worship You. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Engkau Raja, Engkau penebus, Engkau penyelamat, Engkau adalah batu karang kami Tuhan yang teguh. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Yang layak disembah. We worship You, Jesus. Engkau bertakhta dalam rumah tangga, Engkau bertakhta dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memimpin kami menghadapi badai masa yang sukar. Oh, haleluya, Jesus. Ya rodododododo, ya redede sede andodododododo, ya radadada karadadada sede, ya redede sede andododododo. Thank You, Jesus. Oh, thank You, Lord. Oh, redede rododododododo, ya radadada. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Victory belongs to You. Kemenangan milik-Mu. Yes, Jesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan pada saat ini, Jesus love you. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dalam situasi yang sukar. Hari ini Dia sedang berbicara kepadamu, mengingatkan kepadamu untuk melihat dari sudut pandang Dia. Di dalam engkau menghadapi masa-masa yang sukar, apapun kesukaran yang kau hadapi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam situasi persekitaran, Tuhan mau melihat, Anda melihat itu as a pure joy, satu kebahagiaan. Bukan karena kita suka menghadapi masa sukar, tetapi kita mengingat bahwa Dia yang menyertai kita dalam menghadapi masa yang sukar.
dan dialah yang jadi penolong bagi kita. Di kala Anda rasa putus asa, di kala Anda merasakan tidak ada harapan, Tuhan mau Anda melihat seperti mana Dia melihat situasimu, yaitu Yesus sudah menang dan dalam kemenangannya dapat membawa Anda ke dalam kemenangan juga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau menghibur, Engkau menguatkan kami. Kebenaran firman-Mu dinyatakan kepada kami supaya meneguhkan Tuhan, untuk menjadi ujian bagi iman kami, supaya kami mengalami Tuhan ketekunan di dalam persekutuan kami dengan Engkau, dan juga ketekunan ini akan menghasilkan kematangan di dalam kehidupan kami, dalam iman kami, dalam kepribadian karakter kami, sehingga menjadi sempurna dan utuh, dan kami tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Dia melihat dari posisi kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengalami kemenangan katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati Anda semua. Thank you.